wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dinarwati. Saya merupakan salah satu dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang. Mata kuliah kewirausahaan ini memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah kewirausahaan itu bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk memulai, mengelola, dan mengembangkan usaha mandiri. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi peluang usaha, menyusun rencana bisnis yang efektif, dan memahami dinamika serta tantangan dalam dunia kewirausahaan. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, setelah menyelesaikan mata kuliah kewirausahaan, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama, memahami konsep dasar dan definisi kewirausahaan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi karakteristik wirausaha yang berhasil. Yang ketiga, mampu menjelaskan peran kewirausahaan dalam perekonomian dan masyarakat. Lalu mahasiswa mampu memahami faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Mahasiswa mampu mengetahui alasan-alasan orang yang enggan menjadi entrepreneur dan juga mitos yang salah berkenaan dengan entrepreneur. Selanjutnya, mahasiswa mampu mempelajari teori kreativitas dan prinsip-prinsipnya sebagai dasar pemikiran kreatif. Mahasiswa mampu mengenal peluang dan mengetahui dari mana asalnya serta bagaimana cara menemukannya. Lalu mahasiswa mengenal sikap dan perilaku wirausahaan yang berhasil. Selanjutnya, mahasiswa mengetahui hal-hal penting dan faktor-faktor yang perlu diketahui sebelum memulai sebuah bisnis. Mahasiswa mampu mengupas arti dan persepsi dari kegagalan, resiko, dan juga ketidakpastian dalam berbisnis. Mahasiswa mampu mempelajari analisa data, tujuan data, sumber data, jenis data, dan cara memanfaatkan data dalam pengambilan keputusan strategi bagi keberlangsungan berbisnis. Lalu mahasiswa mengenal dan memahami jenis bisnis berdasarkan sistemnya beserta skema konsep bisnisnya. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami motivasi yang menjadi kunci utama dalam menciptakan kinerja tim dan mengidentifikasi serta memberdayakan karyawannya. Lalu selanjutnya, mahasiswa mampu mempelajari konsep-konsep dalam pemasaran dan perkembangannya. Lalu selanjutnya, mahasiswa mampu mengenali dan memahami pentingnya pengetahuan manajemen keuangan dalam menjaga kelangsungan sebuah bisnis beserta ruang lingkupnya. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu diharapkan dapat memahami, mengembangkan, dan mengkomunikasikan model bisnis secara efektif menggunakan pendekatan bisnis model kanvas, serta mampu menghadapi tantangan dan peluang dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Metode pembelajaran yang pertama, kuliah dan diskusi kelas, lalu studi kasus dalam simulasi, selanjutnya ada pengembangan rencana bisnis secara berkelompok, lalu dengan cara presentasi dan pitching, dan juga sesi monitoring dengan wirausaha berhasil dan kuliah tamu dengan praktisi industri. Penilaiannya untuk tugas dan proyek 40%, ujian tengah semester itu 20%, ujian akhir semester 30%, dan partisipasi kehadiran 10%. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah kewirausahaan, yang pertama pengantar kewirausahaan, yang kedua faktor pendukung bisnis, yang ketiga sikap perilaku dan keterampilan bisnis, yang keempat teori inovasi dan kreativitas, yang kelima transformasi kewirausahaan, yang keenam membuat, mempersiapkan, dan memulai bisnis baru, yang ketujuh manajemen risiko, yang kedelapan analisis data bisnis, perakiraan, dan rencana bisnis, yang kesembilan manajemen produksi dan persediaan, yang kesepuluh manajemen sumber daya manusia dan motivasi, yang ke-11 manajemen pemasaran dan bagaimana mempromosikan bisnis, ke-12 manajemen dan administrasi keuangan, dan yang ke-13 adalah bisnis model kanvas. Itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mari simak bersama video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
sehat? Alhamdulillah ya, kita bisa berkumpul lagi di sini mengikuti kegiatan yang mungkin kegiatan secara rutin kita ya, perkuliahan, di mana pada hari ini kita melaksanakan perkuliahan kewirausahaan ya. Nah, untuk pertemuan kali ini teman-teman, kita akan membahas berkenaan dengan transformasi kewirausahaan ya. Tetapi sebelum saya mulai, saya mau absen terlebih dahulu ya. Jangan lupa semuanya silahkan absen dulu di Siakat. Nah, baik teman-teman, kita membahas tentang transformasi kewirausahaan. Dan manfaat dari materi ini adalah teman-teman diharapkan mampu mengetahui dan menerangkan alasan-alasan orang yang enggan menjadi entrepreneur dan juga mitos yang salah tentang entrepreneur itu sendiri ya. Yang kedua, teman-teman mengetahui dampak ketakutan sebagai faktor penghalang utama seseorang untuk menjadi entrepreneur yang berhasil. Dan yang ketiga, dari capaian pembelajaran hari ini, teman-teman mampu menerangkan tentang modal dan juga jenis-jenisnya, jenis-jenis modal apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi seorang entrepreneur yang berhasil. Ini merupakan ketiga capaian pembelajaran kita setelah kita melaksanakan perkuliahan berkenaan dengan materi transformasi kewirausahaan di mata kuliah kewirausahaan ini ya. Nah, ini dia teman-teman, izinkan saya berdiri ya. Alasan orang tidak ingin menjadi seorang wirausaha. Mungkin teman-teman di sini ada yang banyak sekali memiliki gadget atau smartphone yang Instagram ya, punya semuanya. Pasti kan scroll-scroll pengusaha-pengusaha ya. Kita ngelihat para pengusaha, entah itu pengusaha dalam bidang kosmetik ya, interior ataupun mungkin baju, pakaian, sebagainya. Mereka itu kan menampilkan sebuah kehidupan yang enak ya, mendapati banyak penghasilan, berlibur ke sana ke sini gitu ya. Tetapi kita kan hanya melihat saja. Ada keinginan nggak kita ingin seperti mereka gitu? Atau ada keinginan tidak kita memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur? Ada. Oke, bagus ya. Ada keinginan saja itu bagus ya. Berarti kan mimpinya itu bagus ya. Yang salah itu bukan mimpinya, tetapi apakah kita mau melangkah tidak gitu ya. Mau melangkah tidak menjadi seorang pembisnis. Ya, alasan kenapa tidak ingin menjadi wirausahaan karena kita tidak memiliki pengalaman. Kan itu baru katanya ya. Pengalaman. Teman-teman tahu nggak rasa garam itu apa? Asin. Rasa dari gula manis. Kopi pahit ya. Tahu rasa itu semua karena apa? Kita menyicipi ya. Kita merasakan. Nah, sama halnya pengalaman. Kita baru tahu pengalaman kita seperti apa setelah kita mau terjun ke situ gitu. Ya. Tanpanya kita mau ikut serta gitu ya, kita kan jadi tidak punya pengalaman ya. Ini kan baru katanya tidak memiliki pengalaman. Pengalaman yang mana gitu ya, baru aja mau melangkah juga nggak jadi gitu ya. Jadi kan nggak ada pengalaman ya. Makanya jadi dulu gitu, terjun dulu, baru kita tahu pengalaman-pengalaman apa yang akan kita jumpai ketika kita masuk ke dalam dunia wirausaha ya. Yang kedua alasannya, tidak memiliki modal. Nah, ini ya. Saya mau jualan Bu, tapi saya nggak punya modal. Modalnya modal apa gitu ya? Modal apa di sini? Modal yang mana? Kita kan hanya tahu modal usaha itu apa? Uang, ya. Yang kita tahu modal dari kegiatan berwirausaha itu adalah uang. Ternyata, teman-teman, modal uang itu hanya sepersekian modal saja gitu. Jadi ada banyak sekali modal selain modal uang. Ya, nanti kita akan bahas bersama-sama. Yang ketiga, tidak memiliki keberanian untuk memutuskan. Nah,
biasanya belum apa-apa, aku takut gagal, gitu ya. Aku takut udah ngeluarin modal banyak, tidak bisa kembali, gitu ya modalnya. Ya, solusinya kalau takut begitu, teman-teman di sini semua bekerja. Nah, usaha sambil bekerja bisa kan? Ya. Jadi buat aja dulu usaha itu sampingan dulu gitu lah ya. Modalnya dari pekerjaan kalian gitu. Ikut-ikutan teman yang sudah mulai berbisnis itu bisa ya. Apalagi sekarang di zaman gadget ini banyak sekali informasi yang menawarkan reseller ya. Jadi nyetok barang dulu, kita menjual dulu gitu ya. Menjual barang dulu menghasilkan pendapatan gitu ya, lebihnya itu kita sisihkan untuk nanti kita bisa berbuka sendiri gitu. Itu kan bisa. Ya. Jadi tidak ada alasan lagi saya takut gagal. Nah, selanjutnya tidak ada orang yang menuntun kita ya. Kalau tidak ada ya kita harus aktif gitu ya. Kita harus cari siapa orang yang mau diajak kerjasama, siapa orang yang mau diajak membimbing kita untuk memulai wirausaha gitu ya. Apalagi kalau misalnya basic keluarga kita, misalnya Bu saya tidak ada basic keluarga yang usaha sama sekali gitu ya. Nah teman-teman kan di sini banyak bertemu dengan orang-orang ya, teman-teman kerjanya, teman-teman kuliahnya, di situ kan bisa bertukar pengalaman ya. Lalu yang kelima adalah takut keluar dari zona nyaman. Nah ini ya biasanya. Saya nggak mau menjadi wirausaha karena saya sudah nyaman dengan pekerjaan saya saat ini, gitu. Kan pikiran kita itu ngapain gitu ya wirausaha, gaji dapat tiap bulan, tunjangan dapat tiap bulan gitu ya, insentif ada gitu. Ngapain capek-capek wirausaha gitu. Nah tapi kan pertanyaannya, apakah kita akan terus-terusan bekerja di perusahaan tersebut gitu ya? Gimana kalau misalnya perusahaan tersebut itu ada PHK tiba-tiba? Ya, seperti kemarin corona, banyak sekali PHK besar-besaran di Kota Subang ini kan ya. Nah, ini salah satu solusinya kita harus membuka wirausaha di samping pekerjaan kita saat ini, gitu ya. Nah, pekerja dan wirausaha itu tidak ada bedanya, teman-teman ya. Yang beda itu antara orang yang bekerja dan wirausaha terletak pada resiko dan juga hasil atau manfaat yang dia terima. Nah, mitos yang salah tentang wirausaha. Mitos ini kan bagaikan hantu gitu. Hantu yang terus-terus mengikuti pikiran kita gitu ya. Jangan berwirausaha lah, wirausaha itu begini gitu ya. Mitos itu selalu menghantui kita. Dan itu menjadi sebuah kristal gitu ya. Mitos apa saja yang salah tentang wirausaha? Yang pertama, karena ada sebutan bahwa menjadi entrepreneur yang berhasil itu karena guratan nasib katanya. Kamu jangan jadi wirausaha deh karena nasib kamu bukan di sana gitu kan. Ada yang ngomong kayak gitu kan ya. Nah apakah itu benar gitu ya, kan nasib itu sebenarnya yang menentukan adalah diri kita sendiri ya teman-teman. Kita mau jadi apa ya kita yang tentukan ya. Kita mau seperti apa kita yang tentukan. Sukses tidaknya kita yang tentukan. Tetapi menuju kesuksesan tersebut itu kan tidak perlu melulu harus jadi PNS gitu lah ya. Tidak harus melulu pakai jas gitu, pergi jam 7, keluar jam 3 gitu ya. Tidak harus datang ke kantor itu baru namanya orang yang berhasil gitu ya. Tetapi kan menjadi seorang pengusaha juga kan bisa ya. Apalagi menjadi seorang pengusaha apabila sudah maju, kita merekrut banyak orang untuk bekerja di kita. Itu kan lebih berhasil. Jadi entrepreneur yang berhasil itu karena guratan nasib itu salah gitu ya. Yang menentukan nasib kita adalah diri kita sendiri. Oke. Yang kedua, mitosnya salah karena entrepreneur itu bersifat keturunan. Nah, oh ya gitu ya. Nah, semua orang kan bisa menjadi entrepreneur ya. Lingkungan pengusaha seperti bapak kita misalnya atau kakek kita turun-temurun itu semua hanya inkubator saja teman-teman. Ya, misalnya kita generasi ke-7 misalnya gitu ya. Giliran kita membuka usaha atau meneruskan usaha dari nenek moyang kita sebelumnya. Apakah kita bisa sukses mereka sebelumnya? Belum tentu, ya.
Jadi guratan entrepreneur itu bersifat keturunan berhasil itu kan belum tentu. Bagaimana orang yang mau menjalaninya saja. Basic pengusaha itu bisa digali, teman-teman. Keahlian kita menjadi seorang entrepreneur itu bisa kita gali apabila kita mau. Selanjutnya, menjadi entrepreneur setelah ada peluang yang bagus katanya. Ayo terus berdoa gitu tanpa berusaha, kan gak mungkin ya. Harus ada usaha dulu, ya diiringi oleh doa, baru insya Allah kita akan berhasil. Sama dengan entrepreneur pun, kita nunggu aja peluang emas tanpa kita mencari, gitu. Tanpa kita berusaha, bagaimana kalau misalnya tidak memiliki keahlian, kita bisa mencari bagaimana kita mampu memiliki sifat minimalnya ya seorang entrepreneur, entah itu membaca buku gitu ya, melihat di internet, mengikuti forum-forum gitu ya, mengikuti workshop entrepreneur gitu kan bisa ya. Jadi peluang itu dicari ya, bukan ditunggu, teman-teman. Yang keempat, mitos yang salah tentang seorang wirausaha adalah entrepreneur yang berhasil itu karena memiliki modal yang besar. Nah, tadi kita sudah dibahas ya, modal uang itu bukan satu-satunya modal untuk kita berwirausaha. Yang kelima, menjadi entrepreneur itu karena bakat dan tidak bisa dipelajari. Ini belum tentu ya. Memang entrepreneur itu bisa merupakan bakat, tetapi kita bisa bentuk. Salah satunya ini, gitu. Setiap universitas memiliki mata kuliah wajib, yaitu mata kuliah kewirausahaan. Kita bisa menggali teman-teman di situ. Ya, jadi kalau waktu kita hanya 90 menit di sini, gitu ya, gunakanlah waktu yang lain untuk teman-teman keluar mengeksplorasi apa yang sudah saya sampaikan, gitu ya. Mungkin saja yang disampaikan oleh dosen pada saat itu hanya sedikit, teman-teman. Lebih banyaknya teman-teman cari, entah itu di lingkungan teman-teman sekitar, teman-teman bisa mengamati dengan pengamatan empiris teman-teman ya, indera penglihat, indera pendengar gitu ya. Orang itu usaha itu wah bagus ya gini-gini, samperin, Pak gimana caranya gitu, ngobrol ya. Di sini ada yang sudah mulai usaha belum? Deh, apa? Ih hebat, apa? Nail art. Sejak kapan? Dari 2020. Udah lama. Ih, buka salon. Udah sih buka belum. Kecilan home service. Oh, jadi sistemnya calling gitu. Iya. Hebat deh, 2022 sampai sekarang. Hebat tuh. Ada lagi? Enggak. Atau keluarganya mungkin? Keluarganya? Apa? Kursus buku apa? Kayak buku miskin lagi, buku kayak tapi beda. Oh, di mana? Di Lio. Di Lio. Dari udah lama tuh ya? Udah lama dari turun dari kakek. Ini generasi keberapa ini? Diturunkan nanti ya ilmu-ilmunya tuh. Iya, harus di situ kita jangan nanti saya mau giliran saya nanti aja gitu ya. Dari sekarang gitu ya. Apalagi kita ini kan jiwa muda ya, memiliki inovasi, memiliki kreativitas. Tadi dengan kreativitas kan bisa saja dimodifikasi sehingga kerupuk miskin kemas dengan baik kan bisa dipajang di supermarket kan hebat ya. Ini dia teman-teman sumber rasa takut saat ingin memulai bisnis. Sebenarnya alasan kita ini coba pernah nggak ngerasa takut saat kita mau memulai tadi bisnis apa, nail art gitu? Ada takutnya apa? Pertama kan kalau nail art itu kita harus belajar ya. Nah pas kita mau buka itu sebenarnya kita tuh maju mundur, kita otodidak aja. Atau misalkan emang harus ke orang yang udah profesional. Di situ tuh kayak kalau misalkan kita otodidak, kita takut gak bisa bersaing sama yang lain gitu. Terus selain itu juga kan resikonya kalau belajar otodidak takutnya ke klien gitu kan. Nah dari situ tuh memutusin buat oh iya kita belajar ke yang orang yang udah profesional. Nah selain itu juga emang karena kita baru ya dunia yang ada itu, jadi masih ada ketakutan ya bersaing sama yang lain gitu.
Nah, ketakutan itu sebenarnya hanya persepsi kita saja, ya. Jadi ketakutan ini diakibatkan karena analisis dan hasil pemikiran kita saja, padahal hasilnya belum tentu apa yang kita pikirkan, gitu. Seperti tadi, gitu ya. Saya nggak mau nail art karena saya tidak memiliki basic. Solusinya tadi, cari ahlinya, gitu ya. Saya nggak mau terjun ke sini karena saya takut tadi modalnya tidak bisa kembali. Kan belum dicoba. Siapa tahu modalnya kembali berlipat-lipat ganda, gitu ya. Jadi itu hanya persepsi kita saja gitu. Jadi segala sesuatu yang kita pikirkan itu kayak yang terjadi gitu. Makanya kita harus berpikir positif selalu gitu ya. Membuanglah segala hal-hal yang membuat kita itu negatif atau menjadi orang yang tidak bisa percaya akan kemampuan kita. Ya. Nah, yang kedua, ketakutan itu hanya mengada-ngada saja, sama gitu ya. Ketakutan yang kita miliki, teman-teman, segala ketakutan apapun yang kita miliki itu harus berubah menjadi sebuah tantangan. Bila kita yakin kita ini mampu mengatasi tantangan tersebut, makanya kita harus percaya diri, percaya dengan apa yang kita miliki, kemampuan apa yang kita miliki gitu. Kita pasti bisa. Kita pasti mampu mengatasi semua tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ketika kita mau terjun ke dunia usaha. Tantangannya apa? Persaingan, ya. Makanya dari itu kan kita di sini terus berpikir ya, bagaimana inovasi-inovasi, apakah dari itu pelayanannya gitu ya, apakah itu menggunakan bahan baku yang berkualitas gitu. Nah, itu kan membuat kita itu mengatasi sebuah hambatan menjadi sebuah tantangan. Lalu yang ketiga, ketakutan karena tekanan lingkungan dari pihak luar kita sendiri, gitu ya. Biasanya keluarga terdekat kita, gitu ya. Saya pernah memiliki pengalaman di mana saya mau terjun ke usaha tersebut, tidak memiliki basic apapun, ya, keluarga tidak memiliki basic apapun, sehingga kurang adanya support gitu ya. Tetapi kan kekuatan yang sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Tapi yang terpenting adalah kekuatan diri kita sendiri. Karena kalau kitanya sudah kuat, apapun itu tantangannya, insya Allah pasti bisa mengatasinya. Ya. Lalu yang keempat, kekuatan karena ketidaksiapan atau ketidakmampuan kita, gitu ya. Kadangkala apa yang kita butuhkan itu kita ketahuinya setelah kita terjun. Biasanya seperti itu. Yang kita planningkan sebelumnya memang bagus gitu ya. Tetapi apa yang kita planningkan apabila kita tidak mengimplementasikannya buat apa gitu ya. Maka dari itu implementasikan terlebih dahulu segala bentuk apapun yang menjadi hal yang kita butuhkan pasti akan muncul nanti pada saat kita sudah terjun di situ. Nah, ketika ingin memulai usaha, kita kira-kira berani dulu atau skill dulu? Ada yang mau menjawab? Berani dulu. Kenapa berani dulu? Kenapa? Kita ini kan memiliki visi ya, dalam arti cita-cita. Cita-cita semasa kecil kita itu apa? Misalnya menjadi seorang dosen. Ya. Menjadi seorang dosen itu harus ngapain aja? Lulus S1, lulus S2. Ya, itu kan perencanaan, planning yang ada di dalam mimpi kita. Tetapi setelah S1, males, S2, belajar lagi gitu ya. Males itu. Belajar lagi, harus muter buku lagi, harus ngerjain tugas lagi, buat apa? Udah nggak usah gitu. Kan nggak akan terwujud gitu ya si mimpi kita itu. Makanya harus berani dulu gitu ya. Jangan malas dulu, coba dulu aja gitu. Kekurangan-kekurangan apa tuh kita tahu gitu. Kalau kita sudah mulai gitu, ya akan bermunculan sendirinya ya. Misalnya entah itu relasi gitu ya. Terus misalnya memiliki bahan-bahan bagus buat nail art gitu ya. Kita tahu kalau kita udah terjun dulu gitu. Makanya berani dulu baru skill gitu ya. Tapi memang sih skill dan pemberanian juga tidak bisa dipisahkan ya. Kalau punya keberanian tanpa memiliki skill ya buat apa juga gitu. Pasti usahanya tidak akan terus berkembang. Ya.
Nah, coba bacakan, Resa. Nah, ini dia. Katanya kan tadi modal uang tuh bukan hanya satu-satunya ya. Ternyata selain modal uang adalah yang pertama pengalaman. Nah, pengalaman itu teman-teman merupakan modal yang paling utama. Jadi kita tuh harus membuka mindset, membuka pikiran kita ya. Pengalaman kita menjadi modal kita untuk wirausaha. Contoh misalnya, saya memiliki pengalaman misalnya membuat kue untuk anak-anak saya gitu. Anak-anak saya suka kue gitu. Enak mah gitu. Enak, suka, bikin lagi gitu. Nah, terus ada acara di sekolahnya, buka usaha kecil-kecilan gitulah ya. Membuat kue. Laku ternyata, banyak yang suka. Ternyata banyak yang mesen, Bu mau lagi, Bu boleh bisa nggak mesen? Ya silahkan saja gitu. Lumayan kan dari pengalaman itu. Nah itu ya. Yang kedua adalah pengetahuan kita. Bila kita ya, konsep bisnis itu mulai dari planning, perencanaan gitu ya, atau bahasanya BMC. Teman-teman sudah mempelajari BMC kan ya, Business Model Canvas yang waktu praktek kewirausahaan dulu. Dan insya Allah akan kita bahas juga di pertemuan kita selanjutnya. Gitu. Nah itu konsep-konsep yang perlu kita siapkan ketika kita akan memulai bisnis teman-teman. Ya, lalu networking kita, nah jejaring relasi kita teman-teman. Kalau kita tidak memiliki modal uang, tetapi kita punya relasi banyak, itu lebih hebat ya, bener nggak? Ya, kalau misalnya kita punya uang banyak gitu ya, dibalikin, tapi tidak punya relasi, kita mau jual kemana? Biasanya yang apalagi kalau sekarang itu kan followernya yang banyak gitu ya, kan itu kan bisa menjual barang yang kita mau jual gitu ya, relasi ini. Spiritual support, nah ini biasanya dari keluarga terdekat kita, ayah kita, ibu kita, kalau yang masih berumah tangga, yang sudah berumah tangga, mohon maaf, suami gitu ya, anak-anak, dan kreativitas inovasi ya. Cobalah kita gali dan kita harus bisa mempelajari tentang kreativitas inovasi yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Lalu equity. Nah, equity ini uang, teman-teman, ternyata nomor 9 ya. Jadi kita tahu di sini nomor 9 itu baru uang dan keberuntungan laki yang berasal dari Allah, Tuhan kita. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Jangan berusaha terus tanpa berdoa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Saya mau ngasih tugas. Satu kelompok 3 orang, jadi ada yang 3, ada yang 4. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah teman-teman cari tokoh pembisnis yang teman-teman kagumi ya di Indonesia. Alasannya apa? Bisnisnya apa? Dan apa yang membuat kalian termotivasi untuk memilih tokoh tersebut? Ya, oke. Dibuat deskripsi narasi aja. Kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mampu teman-teman pahami dan bisa dipraktekkan. Ya teman-teman, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.